Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Selasa 21 September 2021, Pekan Biasa ke-25, Pesta Santo Matius Rasul dan Pengarang Injil. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Matius Rasul dan Pengarang Injil. Matius disebut juga Lewi, pegawai pajak di kota Kapernaum, daerah Galilea. Di kalangan masyarakat Yahudi, jabatan pemungut pajak dipandang sebagai jabatan kotor, tidak bersih, pendosa yang disejajarkan dengan pembunuh, perampok, penjahat, pelacur, dan lain-lain. Alasannya ialah bahwa mereka itu sahabat dan kaki tangan orang Romawi, bangsa kafir yang menjajah mereka. Mereka menagih pajak lebih daripada yang telah ditetapkan. Walaupun tuduhan itu tidak seluruhnya benar, namun Matius digolongkan dalam kelompok yang tidak terhormat ini. Matius sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Begitu mendengar panggilan, "Ikutlah aku," ia segera tinggalkan tugasnya sebagai pemungut cukai lalu mengikuti Yesus. Dengan panggilan ini, Matius masih memiliki benih kebaikan yang dapat diandalkan. Matius bangun dari keterpurukannya, melepaskan semua pekerjaan dan harta miliknya, dan segera mengikuti Yesus. Peristiwa ini membuat orang Farisi dan ahli Taurat sangat marah
dan benci kepada Yesus. Lebih menyakitkan lagi ketika Yesus makan di rumah Matius. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, satu hal menarik dan patut dipuji dari Matius adalah sikapnya yang tegas, berani meninggalkan harta kekayaannya untuk suatu tugas keselamatan. Ia meninggalkan kemapanan hidup, bahkan mengubah profesinya dan siap hidup susah dan penuh pengorbanan. Matius mensyukuri kesempatan yang datang kepadanya dengan cara menjadi murid dan penyebar kasih Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Matius menuliskan Injilnya. Semoga Matius menjadi inspirator bagi kita untuk menuliskan Injil Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Jadilah diri kita sebagai Injil yang hidup. Saudara, rasakanlah kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Saat ini Tuhan memanggilmu. Dia datang mencarimu dalam kedosaan. Dia memberikan pengampunan dosa dan menerima Anda apa adanya. Dia membuka pikiran Anda untuk menulis kata-kata mulutnya dalam diri Anda. Anda menjadi Injilnya yang hidup. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menerima aku apa adanya dengan segala kelemahan dan dosa-dosaku. Terima kasih pula karena Engkau telah menjadikan diriku Injil yang hidup untuk mewartakan nama-Mu bagi sesama. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.